Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam dan bahagia. Salam. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak, kita hari ini akan pelajari tentang hukum Archimedes. Tujuan pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, sikap. Jadi, untuk melakukan percobaan tentang hukum Archimedes ini, siswa dapat menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dalam melakukan percobaan. Yang kedua, untuk melakukan diskusi percobaan tentang hukum Archimedes, siswa dapat menunjukkan perilaku kritis dalam menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Yang berikut dalam aspek pengetahuan. Siswa dapat memahami materi dan menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tentang keterampilan, aspek keterampilan. Di sini siswa diminta untuk dapat merumuskan masalah sesuai kriteria penilaian yang ditentukan. Juga siswa harus merumuskan hipotesis tentang hukum Archimedes. Baik, pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama tentang gaya apung. Selanjutnya tentang benda dalam hukum Archimedes. Dalam hukum Archimedes nanti ada benda tenggelam, benda melayang, dan benda mengapung. Juga dapat menerapkan hukum Archimedes. Tahukah anak-anak bahwa apa yang terjadi ketika kita melempar batu ke air atau sungai? Apa yang terjadi? Batunya tenggelam di dalam air. Ya, mungkin ada yang dari teman-teman lain? Ya, baik, nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Lalu apa yang terjadi apabila kita memasukkan kertas atau gabus di dalam air? Mengapung, Bu. Baik, Kalau terima kertas kasih. melayang. Selanjutnya, apabila kita memasukkan telur ke dalam sebuah wadah yang berisi air garam. Telurnya akan melayang, Bu. Ya. Tahukah anak-anak bahwa ketika berada di dalam air, kita jauh lebih mudah mengangkat beban seperti batu atau bermain gendong-gendongan dengan teman dibandingkan ketika kita di darat. Mengapa demikian? Hal ini karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair atau yang biasa disebut dengan gaya Archimedes. Ya baik, kita mempelajari dulu tentang hukum Archimedes. Sebelum kita masuk ke hukum Archimedes ini, kita harus mengetahui dulu siapa itu Archimedes sendiri ya. Di sini, hukum Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes yang lahir di Syracuse 287 sebelum Masehi. Di mana hukum ini menjelaskan hukum gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda di dalam air. Bunyi hukum Archimedes ini sendiri yaitu, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi kita perhatikan gambar ini bersama-sama ya. Di sini kita akan pelajari tentang gaya apung. Gaya apung itu sendiri adalah selisih berat benda di udara dengan beratnya dalam zat cair atau berat zat cair yang dipindahkan. Benda dalam air diberi simbol WS. Hubungan antara benda di udara, gaya ke atas, dan berat semu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu WS sama dengan W kurang FA, di mana
Vs itu sendiri adalah berat benda dalam zat cair dengan satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Dan untuk V sama dengan berat benda sebenarnya dengan satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Dan FA adalah gaya apung dengan satuan Newton. Dan besarnya gaya apung atau FA dapat dirumuskan dengan persamaan berikut, yaitu FA sama dengan rho cair kali VB kali percepatan gravitasi, di mana rho cair ini merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, dan VB merupakan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang benda dalam hukum Archimedes. Benda, bila dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu bendanya tenggelam, bendanya melayang, dan bendanya terapung. Yang pertama kita belajar tentang benda tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda pada dasar tempat zat cair berada. Ya, kita perhatikan gambar ini ya. Jadi, benda ini disebut dengan benda tenggelam. Pada benda tenggelam terdapat 3 gaya, yaitu V, ini nih, gaya ke dasar, maksudnya gaya ke bawah, kok gaya sih? Ya, gaya berat benda. Dengan FA, gaya Archimedes. Ini ya. Dan N ini sendiri adalah gaya normal bidang. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang benda melayang. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Kita perhatikan gambar ini. Pada benda melayang, terdapat 2 gaya, yaitu FA dan V. Dalam keadaan seimbang, maka V sama dengan FA. Di mana V itu sendiri adalah rho B kali VB kali percepatan gravitasi ya. Dan FA itu sendiri adalah rho ZC kali VB kali percepatan gravitasi. Sama dengan rho B rho ZC. Yang ketiga, benda terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Pada benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu FA dan V. Dalam keadaan seimbang, maka V sama dengan FA. Atau V berbanding lurus dengan FA. Di mana V ini sendiri adalah rho B kali VB kali percepatan gravitasi, dan FA ini sendiri adalah rho ZC kali F2 kali percepatan gravitasi. V2 ini sendiri adalah yang pada gambarnya di sini ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam. Siapa yang pernah menonton tentang kapal selam? Badan kapal selam mempunyai rongga udara karena rongga udara ini volume air laut yang dipindahkan oleh kapal tersebut cukup besar sehingga sesuai dengan prinsip Archimedes. Ya. Baik, setelah kita mempelajari tentang hukum Archimedes tadi ini, coba anak-anak jelaskan syarat benda dapat dikatakan tenggelam. Saya, Bu. Ya, silakan ya. Benda
Syarat benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dasar zat cair. Iya, benar sekali. Selanjutnya, jelaskan bunyi hukum Archimedes. Ayo, tadi kita sudah mempelajarinya ya. Baik, sebenarnya ini adalah tugas, tetapi untuk sekedar refleksi tadi, untuk pertemuan berikutnya, anak-anak harus mengumpulkan 5 soal ini ya, 5 jawaban soal ini. Ya, kita memperhatikan latihan soal berikut ini. Satu orang bisa membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebuah benda terapung pada zat cair yang massa jenisnya 800 kg meter per kubik. Jika seperempat bagian benda tidak tercelup dalam zat cair tersebut, maka massa jenis benda adalah titik-titik. Untuk penyelesaiannya, sesuai dengan rumus yang terpelajari tadi ini, apakah sudah dapat dipahami? Halo. Sudah, Bu. Ya, baik. Selanjutnya kita perhatikan soal kedua ya. Saya minta Angel Opem untuk membaca soalnya. Baik, Bu. Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Ya, berdasarkan soal yang dibaca oleh teman kita tadi ini, di sini diketahui bahwa rho air laut sama dengan 1025 kg per meter kubik. Dan gaya air laut sendiri adalah 2 Newton, dan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya di sini adalah V, batu. Untuk penyelesaiannya, perhatikan baik-baik ya. Berat air laut sama dengan V sama dengan M kali G. Dan gaya apung itu sendiri adalah FA sama dengan rho kali G kali V. Di mana berat air yang tumpah sama dengan gaya apung batu sehingga dapat dirumuskan V sama dengan F kali A. V sama dengan rho kali G kali V. Di mana V tadi ini adalah 2, dan rho ini sendiri adalah 1025, dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan dikali V. Setelah dihitungkan, maka V ini sama dengan 10.045 dibagi 2. Jadi V ini adalah 1991 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Di mana kita bawa ke sentimeter kubik. Jadi V ini sendiri adalah 199,1 cm kubik. Bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik anak-anak. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Salam. Salam, Bu. Salam, terima kasih Bu. Oke.